الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبيك محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أيها المسلمون، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال ربنا جل شأنه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas nikmat dan karunia yang Allah berikan yang kita tidak mampu untuk menghitungnya. Dalam keadaan apapun, kita wajib bersyukur kepada Allah. Karena nikmat dan karunia yang Allah berikan tetap jauh lebih banyak dibandingkan kekurangan, kesulitan, atau masalah yang sedang dihadapi. Kita sebagai hamba diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk optimis di dalam kehidupan dunia. Allah ajarkan sebuah doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya Rabb kami, karuniakan kepada kami kebahagiaan hidup di dunia dan kebahagiaan hidup di akhirat. Tentu jemaah yang dimuliakan Allah, kebahagiaan yang dimaksud adalah kebahagiaan versi ajaran Allah. Kebahagiaan menurut ajaran Allah. Maka siapa yang ingin mendapatkan kebahagiaan, maka hendaklah dia mencari kebahagiaan di dalam syariat Islam. Imam Asy-Syatibi di dalam Al-I'tisam menjelaskan, min alamatis sa'adah 'alal 'abdi. Di antara tanda-tanda kebahagiaan bagi seorang hamba. Tentu tanda-tanda ini tanda-tanda menurut pandangan syariat. Bukan tanda-tanda menurut sebahagian manusia. Karena sebahagian manusia memandang bahagia itu dari banyak sisi, terutama dari sisi materi saja. Tanpa menghiraukan apa yang diharamkan dan dihalalkan oleh Allah. Tanpa mau patuh dan tunduk kepada Allah. Kebahagiaan menurut syariat Islam tergambar dalam beberapa hal seperti yang dijelaskan oleh Imam Asy-Syatibi rahimahullah. Yang pertama, taisirut ta'ati alaihi. Allah mudahkan baginya ketaatan. Jemaah dimuliakan Allah, adakah yang lebih membahagiakan kita melebihi ketaatan kepada Allah? Tidak semua makhluk yang diperintahkan untuk taat, dia mau taat. Akan tetapi bila ada makhluk yang diperintahkan untuk taat, makhluk yang dimaksud di sini adalah manusia, dan kita termasuk manusia. Kebahagiaan utama bagi seorang manusia itu adalah dimudahkan baginya ketaatan kepada Allah. Ketaatan melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Ketaatan meninggalkan apa yang Allah larang. Maka itulah kebahagiaan. Jemaah yang dimuliakan Allah, bukankah kita lihat selama ini, jika ada seseorang dimudahkan urusannya oleh orang lain, dibantu oleh orang lain, bahkan mungkin seakan-akan dijamin hidupnya oleh orang lain, lihatlah bagaimana kepatuhannya kepada orang tersebut. Bahkan sampai menundukkan badan, menundukkan kepala,
Bahkan kalau perlu berjalan dengan lutut di hadapannya. Bahkan tidak bisa menolak apa yang dia minta termasuk perbuatan-perbuatan yang salah. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tentu tidak sebanding pemberian orang itu dengan apa yang Allah berikan. Maka jika seseorang dimudahkan untuk taat kepada Allah Sang Maha Pemberi, maka itulah kebahagiaan. Tenang hatinya ketika mendengar suara azan. Dan dia segera memenuhi panggilan azan itu untuk salat. Gelisah hatinya ketika dia terlambat salat berjamaah. Bahkan sangat menyesal dia kalau dia kesiangan bangun salat subuh. Merasa menyesal dia tidak bisa berinfak untuk membangun masjid, membangun rumah Allah. Menyesal dia tidak bisa membantu fakir miskin. Menyesal dia tidak bisa menyantuni anak yatim. Bahkan menyesal dia umurnya habis begitu saja tanpa diisi dengan menuntut ilmu syar'i. Walaupun demikian, tentu tidak ada kata terlambat. Mulai hari ini jamaah yang dimuliakan Allah, mari kita cari kebahagiaan hakiki itu yang tanda utamanya adalah kita dimudahkan untuk taat kepada Allah. Terkadang seseorang itu kelihatan seperti orang yang paling taat di muka bumi ini ketika dia dihadapkan kepada masalah. Ketika dia membutuhkan sesuatu, taatnya luar biasa. Ketika apa yang dia kehendaki sudah terpenuhi, mulailah ketaatannya berkurang. Tidakkah kita ingat kisah yang amat besar yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Qarun meminta kebahagiaan hidup dalam rupa dibanyakkan rezeki oleh Allah. Akan tetapi ketika keinginannya dipenuhi, dia menjadi sangat durhaka dan sombong pada Allah. Jamaah yang dimuliakan Allah, dimudahkan ketaatan dalam beribadah adalah nikmat besar. Namun perlu kita ketahui bahwa belum tentu semua yang versi kita ketaatan itu benar-benar ketaatan menurut Allah Subhanahu wa taala. Maka ketaatan seseorang kepada Allah dinilai betul-betul sebagai ketaatan apabila mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Imam Asy-Syatibi, tanda kebahagiaan yang kedua adalah muwafaqatus sunnah fi a'malihi. Amalannya, amal ibadahnya sesuai dengan sunnah. Sesuai dengan apa yang Nabi sunnahkan. Dalam surah An-Nisa Allah berfirman, "Wa may yuti'ir rasul faqad ata'a Allah." Siapa yang mentaati Rasul, maka sungguh dia telah mentaati Allah. Terkadang sebahagian kaum muslimin menampakkan secara zahir ketaatan kepada Allah, tapi tidak peduli apakah ketaatan itu berdasarkan sunnah-sunnah Nabi. Maka jadilah kita hamba yang cerdas. Kita pikirkan begini, Rasul itu siapa? Rasul itu maknanya apa? Rasul itu adalah manusia biasa yang diutus oleh Allah. Untuk apa? Untuk menyampaikan syariatnya. Untuk mencontohkan tata cara pelaksanaan syariat. Maka tentu amal seseorang berdasarkan contoh. Contoh siapa? Contoh dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kebahagiaan itu adalah tergambar dari bagaimana seseorang itu beribadah, apakah ibadahnya sesuai dengan sunnah atau tidak. Janganlah kita berprinsip seperti sebagian kaum muslimin. Yang penting baik saja, terserah nanti Allah terima atau tidak. Itu tidak betul. Karena Allah sudah memberikan tuntunan. Wa ati'ullaha wa ati'ur rasul. Wa ulil amri minkum. Taatilah Allah dan taatilah Rasul. Dan taati pemimpin. Bahkan dalam surah Al-Anfal Allah berfirman, wa ati'ullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Taatilah Allah dan taati Rasul kalau benar kamu seorang mukmin. Berarti tanda seorang mukmin yang hakiki itu adalah taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, taat kepada Allah
Tentu di antaranya sholat 5 waktu. Karena itu ibadah utama. Taat kepada Rasul, contoh cara Rasul dalam sholat. Sebentar lagi kita akan berpuasa. Taat kepada Allah, kita melaksanakan ibadah puasa. Taat pada Rasul, ikuti tata cara bagaimana Rasul berpuasa, termasuk memulai berpuasa. Di antara sunnah Rasul dalam memulai berpuasa adalah mengikuti ketetapan pemerintah. Kita tidak tahu apakah tahun ini akan terjadi kembali perbedaan. Akan tetapi, yang benar adalah mengikuti apa yang ditetapkan oleh pemerintah. Karena apa? Karena puasa termasuk amal jama'i. Amal yang dilakukan secara bersama-sama. Kemudian jamaah dimuliakan Allah. Orang yang hidupnya bahagia itu adalah dia bersahabat dengan orang-orang soleh. Suhbatuhu li ahli salah. Dia bersahabat, berteman dengan orang-orang soleh. Bersahabat yang dimaksud adalah berteman akrab. Maka kita memang disuruh memilih teman akrab. Dalam bahasa Arab ada beberapa istilah dalam berteman. Yang pertama az-zamalah, hanya sekedar berteman, yakni tegur sapa, ketemu ditegur. Kalau kita tahu dia muslim, kita ucapkan salam. Kemudian yang kedua ada as-sahabah, yakni persahabatan. Tempat kita curhat, tempat kita meminta nasihat, mungkin juga tempat kita menjaga rahasia-rahasia, menjaga aib. Maka seseorang hendaklah dia memilih siapa sahabatnya. Berdasarkan sabda Nabi SAW, Al-mar'u ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu dilihat, dinilai dari dengan siapa dia berkawan. Maka hendaklah seseorang memperhatikan dengan siapa dia berkawan. Maka orang beriman itu dia berkawan di sini maksudnya bersahabat adalah dengan orang-orang saleh yang akan menuntunnya ke jalan yang benar, yang akan meluruskannya jika dia salah. Kita sebagai manusia tidak luput dari lupa dan salah. Kita perlu sahabat yang saleh yang mengingatkan kita ketika lupa, yang meluruskan kita ketika salah. Bukan justru menjerumuskan kita kepada yang salah. Pada hari ini, pada saat ini kita dengar sebagian manusia mengatakan, dalam hidup ini tidak usahlah soleh-soleh amat. Kalau kamu taat-taat amat, itu sok taat namanya, sok suci. Sempit dunia ini kalau kamu begitu gaya hidupmu. Jelas-jelas ini adalah bisikan syaitan. Perintah Rasul memerintahkan kita untuk memilih sahabat, yakni sahabat yang saleh. Kemudian jemaah yang dimuliakan Allah, yang keempat menurut Imam Asy-Syatibi, tanda-tanda kebahagiaan hidup seseorang adalah husnu akhlaqihi ma'al ikhwan. Baik akhlaknya kepada saudara-saudaranya. Terutama saudara-saudara terdekat. Terutama saudara-saudara kandung. Hari ini kita lihat sebahagian kaum muslimin dengan kakak kandungnya berdendam bertahun-tahun. Dengan adik kandungnya dendam bertahun-tahun. Berebutan harta warisan. Bahkan sampai bunuh-bunuhan. Dan lain sebagainya. Maka ini bukan kebahagiaan. Terkadang ketika bapaknya meninggal. Maka anak-anaknya berurusan dengan pengadilan. Dalam merebut harta warisan. Ini bukan bahagia namanya. Karena kebahagiaan itu tandanya adalah baik akhlaknya. Bagaimana mungkin akan baik akhlaknya kepada orang lain? Kalau akhlak dia kepada keluarga terdekatnya tidak baik. Fa'tabiru ya ulil absar. La'allakum tuflihun. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa man ihtada
Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayyuhal muslimun sallu ala nabiyyikum. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kemudian selanjutnya Imam Asy-Syatibi menjelaskan, min alamatis sa'ada 'alal 'abdi, di antara tanda-tanda kebahagiaan seseorang itu adalah badlu ma'rufihi lil khalqi. Dia suka menebar kebaikan kepada manusia. Apa yang dia berikan kepada manusia adalah hal yang baik-baik. Dia suka memberi nasihat. Dia suka berbagi ilmu yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat. Dia suka memberi nasihat untuk memberikan solusi dari sebuah permasalahan yang sedang dihadapi. Bukan justru memperunting masalah. Bukan justru menghasut. Bahkan mengadu domba. Akan tetapi seorang yang bahagia hidupnya itu adalah dia suka berbuat baik. Dia menjadi pembuka pintu kebaikan. Bahkan rela berkorban demi mendamaikan dua orang yang sedang berselisih. Kemudian jemaah yang dimuliakan Allah. Yang keenam, ihtimamuhu lil muslimin. Dia peduli terhadap keadaan kaum muslimin. Hari ini seakan-akan masalah Palestina redam. Tidak. Mereka semakin mengganas. Orang-orang Zionis semakin mengganas. Hanya saja kita tidak dapat berita. Karena berita-berita itu tidak lagi bisa dimuat di media sosial. Maka jangan kita lengah. Jangan kita lupa untuk berdoa. Mendoakan mereka. Kita tidak tahu apakah mereka akan Allah habiskan dan Allah ganti dengan umat baru. Tapi kita berharap kaum muslimin di Palestina adalah saudara-saudara kita. Maka kita panjatkan doa kepada Allah untuk mereka. Jika apa yang mereka dapati disebabkan oleh dosa-dosa mereka, maka ya Allah ampunkan dosa mereka. Jadikan mereka istiqamah berada di jalan yang lurus. Ingat jamaah yang dimuliakan Allah kaum muslimin, bahkan manusia yang memiliki hati beri dukungan penuh kepada Palestina, kepada masyarakat yang teraniaya. Jangan lupakan mereka dalam doa dan bantuan-bantuan kita. Kemudian yang terakhir, min alamatis sa'adah 'alal 'abdi, menurut Imam Asy-Syatibi, mura'atuhu li awqatihi. Dia menjaga waktunya. Jamaah yang dimuliakan Allah, hari ini seseorang bisa membuang-buang waktu sia-sia hanya dengan benda kecil yang bisa dia genggam. Bahkan dia bisa begadang sampai malam hari. Sampai tengah malam. Main HP, main komputer dan lain sebagainya. Waktunya habis untuk hal sia-sia. Main game dan lain sebagainya. Bahkan juga berjudi melalui HP-nya. Jemaah yang dimuliakan Allah. HP atau alat komunikasi nikmat dan karunia dari Allah. Bisa kita gunakan untuk hal-hal yang positif. Bahkan bisa kita gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kalau kita merasa berat membawa mushaf Al-Quran, kita baca, kita download yang ada di HP itu. Jika ada doa-doa yang kita tidak hafal, kita simpan di dalam HP itu. Kita buka HP kita baca doa. Kita baca zikir pagi dan petang. Jika kita merasa kurang ilmu, kita buka ilmu-ilmu yang dibagikan yang ada dalam HP kita. Begitu cara kita memanfaatkan waktu kita. Jangan kita gunakan alat itu yang kita beli dengan harga yang mahal untuk menjauhkan kita dari taat kepada Allah. 7 di antara sekian banyak tanda-tanda kebahagiaan seseorang yang disebutkan oleh Imam Asy-Syatibi. Mudah-mudahan ada pada diri kita sehingga kita tidak selalu merasa bahwa di dunia ini adalah kita orang yang paling sempit hidupnya, yang paling susah hidupnya. Bahagia itu mudah, bahagia tidaklah sesulit yang dibayangkan oleh orang. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat
innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami ke bulan Ramadan yang tinggal beberapa hari lagi. Beri kami kesehatan dan kekuatan fisik. Mudahkan segala urusan kami. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Allah mansur ikhwanana al-mustad'afina fi Filistin. Ya Allah, tolong dan bantulah saudara-saudara kami yang teraniaya di Palestin. Ya Allah, hancurkan sehancur-hancurnya Zionis yang zalim itu, yang tidak lagi memiliki hati, bahkan binatang sekalipun tidak sekejam itu. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma aslih wulata umurina. Ya Allah, perbaikilah keadaan pemimpin-pemimpin kami. Ya Allah, karuniakan kepada kami pemimpin yang beriman dan bertakwa kepadamu, pemimpin yang adil. Ya Allah, berikan kepada kami negeri yang makmur, negeri yang mendapat ampunan darimu. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Allah, ya Rabb, ampunkan dosa kedua orang tua kami. Sayangi mereka sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil. Ya Allah, bukakan pintu hati anak-anak kami, di mana terkadang mereka beranjak remaja dan dewasa, mereka sudah pandai durhaka dan melawan kepada orang tua. Lunakkan hati mereka, sadarkan mereka, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Maafkan kesalahan-kesalahan mereka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa la dzikrullahi akbar.